Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sore ini sudah sore ya teman-teman, sekitar jam 4 sore. Ini saya sedang berada di samping kandang kambing saya setelah tadi ngasih pakan kambing-kambing saya. Oke teman-teman, kambing saya ini kambing Jawa Randu ya teman-teman. Kambing Jawa Randu. Mengapa saya memilih kambing Jawa Randu? Karena kambing Jawa Randu itu menurut saya mudah sekali untuk dibudidayakan, dan juga kambing ini termasuk tahan terhadap penyakit, dan juga pemeliharaannya gampang, pakannya juga gampang, hijauan apapun, rumput apapun, itu kambing-kambing Jawa Randu sangat suka atau mau diberikan hijauan apapun, rumput liar, ramban-ramban apapun. Kambing Jawa Randu ini sangat gampang, maksudnya ramban apapun mau, rumput liar mau, hijauan-hijauan yang berada di kebun-kebun, kebanyakan kalau kambing Jawa Randu itu suka atau mau dikasih pakan. Ini semua kambing-kambing saya Jawa Randu teman-teman, dulur-dulur. Ini maaf dulur-dulur karena ini sudah agak gelap karena sudah agak sore, jam 4. Jadi kali ini saya akan berbagi, akan sharing tentang memulai ternak kambing dengan modal awal yang minim, atau modal awal itu 0 sampai 1 juta rupiah. Kita sudah bisa mengingu kambing atau ternak kambing, terutama kambing Jawa Randu ya teman-teman. Karena kambing Jawa Randu itu harganya sangat terjangkau, dari harga 400.000 kita sudah bisa mendapatkan kambing Jawa Randu. Kalau kambing PE atau Etawa mungkin kita harus mengeluarkan dana yang lebih besar, karena mungkin sekitar 3 juta ke atas kita baru bisa mendapatkan kambing PE atau kambing Etawa. Akan tetapi kita kalau pertama kali memulai bisa memulai dengan kambing Jawa Randu dulu, karena harganya sangat terjangkau. Sebelum lanjut teman-teman, kambing merupakan salah satu hewan yang mudah ditemui terutama di pedesaan. Kambing itu sangat mudah, sangat gampang untuk kita dapatkan, karena kebanyakan orang pedesaan itu merawat kambing atau ternak kambing itu karena mereka kebanyakan bertani. Jadi kalau bertani itu mereka mempunyai hijauan atau pakan-pakan ramban yang banyak, dan juga rumput-rumput seperti rumput kolonjono, rumput odot, ataupun tanaman jagung atau yang lain yang ditanam oleh para petani. Dan maka dari itu mereka sambil ternak kambing, sambil ngiung kambing, karena agar hijauan mereka tidak mubadir karena terbuang. Kalau mereka merawat kambing atau ngiung kambing kan hijauan-hijauan habis panen mereka tidak terbuang. Di sisi lain, permintaan hewan ini tidak pernah sepi, khususnya di hari-hari tertentu, terutama di hari raya Idul Adha. Kalau kita mempunyai kambing jantan atau kambing yang sudah poel, kalau dijual pas keadaan waktu hari raya Idul Adha, kemungkinan kambing-kambing kita akan laku lebih tinggi daripada hari-hari biasanya. Dan terdapat beberapa keuntungan yang bisa Anda atau kita peroleh dari bisnis atau ternak kambing yang kita lakukan. Akan tetapi kunci dari beternak kambing adalah telaten, sebab cara merawat
kambing yang kita pelihara susah-susah gampang. Akan tetapi kalau kita ada di pedesaan, ternak kambing itu mungkin akan sedikit lebih mudah, karena ya yang sudah seperti yang saya katakan tadi, kalau orang pedesaan itu mencari pakan ternak-ternaknya itu sangat gampang, karena kebanyakan orang pedesaan itu menanam apa saja yang bisa ditanam oleh petani, atau tanaman-tanaman yang bisa dipanen seperti jagung, bayam, ketela, ataupun ubi jalar, ataupun pepaya, ataupun yang lain. Dan hijauan-hijauan yang mereka tanam tidak mubadir, karena mereka atau kita sambil ternak kambing. Oke teman-teman, jadi selanjutnya akan sedikit sharing tentang modal awal, atau kalau kita ingin ternak kambing awal itu bisa dari 0 rupiah sampai 1 juta kita sudah bisa ternak kambing atau ngingu kambing. Akan tetapi kita memulai ternak kambingnya, menurut saya kalau modal kita itu minim, kita bisa memulai dengan kambing Jawa Randu dulu, karena harganya sangat terjangkau. Kita bisa memulai ternak kambing, kita bahas dengan modal 0 rupiah dulu. Jadi kalau kita itu tidak mempunyai modal, itu kita masih bisa memulai ternak. Akan tetapi dengan satu cara, kita harus gaduh dulu atau gaduh kambing dari sedulur kita atau teman kita atau kerabat kita yang punya indukan, bisa gaduh dulu. Atau mungkin kalau teman-teman dekat peternakan yang besar yang sudah kita kenal, kita bisa menggaduhnya dulu. Kita bisa memulai ternaknya dengan gaduh 1 indukan atau 2 indukan, itu bisa. Nanti setelah indukan itu beranak, nanti mungkin setelah beranak 2 kali, kita sudah bisa mempunyai atau sudah bisa diberi peranakan oleh indukan kambing yang kita gaduh. Itu jalan satu-satunya kalau kita tidak mempunyai modal. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita mempunyai modal mungkin 400 atau 500 ribu, kita bisa membeli anakan kambing Jawa Randu yang sudah lepas sape. Ini seperti ini. Ini cempe ini umur 2 bulan. Mungkin kalau 4 bulan sampai 5 bulan sudah lepas sape. Itu kalau betina 400 ribu atau 500 ribu sudah bisa mendapatkan anakan cempe umur sekitar 4 bulan atau 5 bulan. Itu kita bisa membelinya. Kalau kita ingin nanti ternak, ya kita harus beli betina, karena betina juga lebih murah. Kemudian kalau jantan itu harganya lebih mahal. Kalau betina itu 500 ribu atau 400 ribu itu lepas sape. Mungkin kalau jantan bisa 1 juta atau lebih sedikit. Ini juga saya ada cempe, ini 4,5 bulan. Ini jantan, ini jantan juga. Ini kalau umur 4,5 bulan sampai 5 bulan seperti ini harganya bisa mungkin 1 juta, 1.200.000. Tapi kalau betina mungkin bisa 400, 500 atau 600 ribu, itu sudah dapat kambing Jawa Randu anakan seumuran 4 bulan atau 5 bulan. Nanti kita membeli kambing betina umur 4 bulan sampai 5 bulan, kemudian kita pelihara
dan mungkin nanti sekitar umur 8 bulan sampai 10 bulan itu nanti bisa kita kawinkan. Dan nanti kalau kawinnya itu berhasil dan kambing doruan itu yang kita kawinkan mungkin sekitar 5 bulan sudah bisa beranak. Jadi kalau kita kawinkan 8 bulan tambah 5 bulan jadi 13 bulan. 13 bulan kita sudah untung cempe-cempe yang dilahirkan oleh kambing doruan tadi yang kita pelihara. Jadi kalau kita beli kambing itu 4 bulan 5 bulan gitu, setelah 8 bulan kita kawinkan, kan berarti kalau kita belinya itu umur 5 bulan berarti 3 bulan kita sudah ngawinkan kambing doruan itu, tambah 5 bulan lagi umur 13 bulan itu sudah melahirkan, berarti kita ngerawatnya 5 bulan tambah 3 bulan jadi 8 bulan kita sudah mendapatkan cempe-cempe dari kambing doruan yang kita beli tadi. Kalau ada modal 1 juta, kalau kita membeli anakan cempe umur atau lepas sapeh, kita bisa membeli 2 cempe, mungkin 2 cempe yang lepas sapeh bisa mendapatkan 2 ekor. Nanti setelah 8 bulan kambing-kambing itu kalau sip kita bagus, mungkin 2 ekor cempe lepas sapeh itu kita pelihara 8 bulan sudah bisa bunting semua dan sudah bisa melahirkan cempe-cempe. Jadi kita 8 bulan itu sudah untung dari cempe-cempe yang dilahirkan cempe yang kita beli lepas sapeh tadi. Atau mungkin kalau kita ingin lebih cepat lagi untuk mendapatkan untung, kita kalau ada modal sekitar 1 juta, kita bisa belikan indukan yang sudah pernah produksi atau sudah pernah beranak. Itu harga 1 juta. Kalau kambing Jawa Rando sudah bisa mendapatkan indukan. Akan tapi yang paling penting indukan itu yang sudah pernah produk, jadi kita ingoni atau kita openi sekitar 1 bulan 2 bulan nanti sudah minta kawin. Dan otomatis kalau kambing indukan yang sudah pernah produk nanti gampang untuk kita ngawinkannya, karena kambing-kambing yang sudah pernah produk atau indukan yang sudah pernah beranak itu kebanyakan kalau dikawinkan itu 80% itu jadi, dan indukan itu langsung bunting. Kemudian setelah 5 bulan sudah bisa beranak atau melahirkan cempe-cempe. Catatan lagi, kalau bisa kita bisa membeli indukan yang sudah pernah beranak lebih dari 1. Kalau bisa indukan itu sudah beranak 2 ekor atau 3 ekor. Kemungkinan kalau lebih dari 1 ekor kita bisa mendapatkan untung yang lebih banyak. Singkat cerita, ini saya cerita pengalaman saya dulu, pengalaman saya pribadi. Dulu awal-awal ternak kambing itu dengan modal 1 juta rupiah. Dulu itu juga saya tidak niat. Dulu orang tua saya itu mau menjual kambingnya yang sudah pernah beranak atau indukan sudah pernah beranak. Pedagang atau orang yang mau membeli kambing itu menawar kambing indukan ayah mertua saya itu harganya 1 juta, dan saya ingin memperlihatkan indukan yang saya beli 1 juta itu ini.
Ini induknya yang dijual oleh ayah mertua saya dengan harga 1 juta. Ini awalnya ditawar 1 juta, kemudian saya beli karena saya sedikit kepingin juga ingin ngingu kambing. Akan tetapi niat saya itu dulu tidak begitu berniat. Saya cuma eman-eman kambing indukan ini ditawar 1 juta karena indukan ini beranaknya itu cempe-cempenya itu 2 terus, dan kemudian saya beli 1 juta. Kemudian 1 bulan itu saya pelihara, itu indukan ini sudah minta kawin, sudah birahi. Kemudian saya kawinkan dan alhamdulillah langsung jadi, dan kurang dari 5 bulan kurang seminggu kebuntingannya itu indukan ini sudah beranak 2 ekor cempe. Alhamdulillah cempenya itu betina semua, tapi juga tidak apa-apa karena saya niatnya juga ingin mengembangbiakkan indukan ini. Saya mendapatkan 2 ekor cempe betina itu saya senang juga. 2 ekor cempe betina, dan cempe-cempenya itu ini yang 1, kemudian ini yang 1, dan ini kemarin itu dua-duanya ini umur 6 bulan itu sudah birahi. Memang kalau kambing Jawa Randu itu umur 6 bulan itu sudah mulai birahi. Akan tetapi kemarin umur 6 bulan itu sudah sama-sama birahi. Ini saya uji coba, yang putih ini saya kawinkan. Alhamdulillah itu begitu saya kawinkan langsung bunting, dan itu cempenya juga sudah keluar, tapi cuma 1 ekor, alhamdulillah jantan. Kemudian yang ini walaupun sudah birahi tapi tidak saya kawinkan. Memang saya sengaja untuk percobaan kalau kambing umuran 6 bulan itu dikawinkan itu nanti bagaimana. Dan ini ternyata umur 6 bulan saya kawinkan langsung jadi, dan itu beranak cempe jantan, tapi ya 1 ekor. Tapi memang kalau kambing doruan tembian atau baru 1 kali beranak itu kebanyakan cuma 1 ekor. Akan tetapi nanti setelah berjalannya waktu dan nanti mungkin seumuran indukannya ini nanti kebanyakan itu yaitu 2 atau cempe-cempenya itu 2, karena indukan ini melahirkan 2 ekor cempe terus. Kebanyakan kalau peranakannya itu besok juga bisa beranak 2 ekor. Akan tapi memang kalau pertama kali baru atau biasanya itu melahirkan 1 ekor cempe. Dan ini setelah cempe-cempenya ini kemarin, ini cempe betina ini kembar ini saya sapi. Ini kemarin saya sapi 3 bulan dan saya pisah. Kemudian indukan ini 2 bulan itu sudah minta kawin lagi atau sudah birahi lagi, dan kemudian saya kawinkan dan 5 bulan ini melahirkan cempe-cempe jantan. Ini 2 ekor cempe ini jantan, teman-teman, dulur-dulur. Ini juga kemarin kebuntingannya kurang dari 5 bulan ya teman-teman, 5 bulan kurang 1 minggu ini sudah beranak 2 ekor cempe jantan ini, indukan ini. Dan ini kemarin umur 4 bulan ini sudah saya pisah dari induknya. Ini sudah saya pisah, sudah saya sape, dan ini kemarin juga sudah saya kawinkan indukan ini. Jadi memang kalau kambing Jawa Randu itu berkembangnya itu cepat, teman-teman, dulur-dulur. Pas untuk para pemula yang lagi belajar ngingu kambing. Jadi untuk teman-teman yang mau ngingu kambing atau ternak kambing, kita bisa ternak kambing walaupun kita tidak mempunyai modal atau dengan modal 0 rupiah.
itu kita sudah bisa memulai ternak kambing. Ya dengan cara itu kita harus gaduh dulu ke kerabat atau teman yang mempunyai indukan yang banyak yang bisa kita gaduh. Kemudian kalau kita mempunyai dana sekitar 500.000, kita sudah bisa mendapatkan cempe atau cempe doro yang lepas HP. Kemudian dengan modal 1 juta kita sudah bisa mendapatkan indukan kambing Jawa Randu seperti indukan kambing saya ini kemarin yang saya beli 1 juta rupiah. Jadi itu sharing saya tentang modal 0 rupiah sampai 1 juta rupiah kita sudah bisa mulai ternak kambing atau sudah bisa melakukan keinginan kita atau angan-angan kita untuk ternak kambing. Mudah-mudahan sharing saya kali ini bisa sedikit bermanfaat untuk teman-teman atau dulur-dulur, karena saya cerita ini benar-benar dari pengalaman saya sendiri, dari kandang saya sendiri. Saya tidak mengada-ada, saya tidak cuma membaca buku, ini dari pengalaman saya sendiri. Jadi saya bicara itu dari pengalaman dan apa yang saya lakukan dengan ternak-ternak saya atau kambing saya. Jadi itu teman-teman, mudah-mudahan bisa sedikit bermanfaat. Kalau ada salah kata, kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Ketemu lagi dengan konten-konten saya berikutnya, video saya berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam ngarit.